Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bincang bersama Manda dan Kang Furqon. Ya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Mau nanya lagi? Langsung? Ya. Oke. Teva, silakan. Apa nih, Teva? Akhir-akhir ini cukup ramai. Apa yang ramai? Cukup ramai statement bahwa orang-orang tuh sekarang kayak maunya child free, nggak mau punya anak. Oh, sip. Gimana, Kang? Ini lumayan berat ya. Gak mau punya anak. Ya, Masya Allah gitu. Manda juga miris ya. Manda juga sempat ngobrol juga sama Kang Furqon gitu kan. Dan ini ya namanya Gus Zulfikri ya. Perang pemikiran gitu ya. Dan semakin kesini tuh semakin terlihat gitu. Di medsos itu sebetulnya teman-teman kalau nggak nyadar ya hanya menikmati aja gitu. Mungkin nggak tahu ternyata medsos itu ada tempatnya perang pemikiran. Kalau dulu mungkin perangnya pakai senjata gitu. Manda sering ngomong ke anak-anak juga ya. Manda kok sekarang kita nggak perang kayak dulu gitu ya. Kata siapa? Kita perang loh sekarang gitu ya. Perang apa? Perang melawan COVID tentunya. Perang melawan pemikiran yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Manda sering bilang yang pertama yang harus kita kuatkan adalah tauhid gitu. Manda sering bilang pertama kalau Manda tuh harus komit dulu gitu. Kamu Muslim? Manda selalu bilang kayak gitu. Ketika Manda NLP juga ya, waktu itu self terapi yang pertama kan Muslim sadar dari lahir dari karena orang tua atau memang sadar bahwa kamu itu Muslim gitu. Ketika kita sudah bilang saya Muslim, berarti percaya Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Kalau percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun kehidupanmu kamu siap untuk diatur oleh Al-Quran dan Sunnah gitu, untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Benar, nah, kalau sepakat dulu itu, oke, kita lanjutkan pembicaraan ini. Tapi kalau dari awal udah nggak sepakat, masih ragu misalnya, susah. Mau ngomong apapun pasti nggak cocok. Nggak cocok gitu ya. Kalau misalnya kayak nggak nyambung. Kayak tadi misalnya tentang ngomong anak aja dulu ya, gitu. Kalau mau pakai nafsu pribadi, siapa sih yang mau punya anak? Benar. Ribet. Punya anak tuh rugi. Dari hamil nih, Manda muntah-muntah mual kemarin ya, sempat ya Allah gini banget ya. Seharian full ya. Seharian full gitu kan maksudnya. Ya alhamdulillah gitu, Kang Furqon selalu menyemangati Manda gitu loh. Dan tadi bahkan Manda dibacain sama Kang Furqon, ternyata orang hamil yang sering muntah-muntah IQ bayinya itu tinggi. Dari situ Manda, ya Allah bener ya. Ya udah nggak apa-apa deh, muntah aja. Yang kedua, resiko kelahiran cacat hilang gitu. Jadi aneh kalau misalnya ada yang hamil kok nggak mual, bukan seneng, misalnya seneng gitu, asik, aku kok nggak mual ya, hati-hati bisa jadi bayinya cacat gitu. Jadi ketika hamil mual ya memang bayinya tumbuh gitu. Akhirnya Manda suka afirmasikan positif gitu ya, bahwa di sini ya Dede itu berarti sedang tumbuh, Dede sedang lincah gitu ketika mual itu. Tapi memang benar teman-teman, jadi kerasanya adalah enak gitu punya anak, betul. Yang pertama ya kembali lagi tadi ya, mual, muntah gitu ya. Hubungan beda nih, Kang Aga berarti ngerasain sama tetenya. Setelah menikah terus punya anak, itu beda loh. Kerasa nggak? Hubungan kita baru kita mau berdua, ya anak nangis. Ya kan? Ya, kalian masih punya anak cuma satu, masih bisa dititipin lah. Sekarang kalau anak udah 4, mau titipinnya gimana coba? Ibu bapaknya cuma satu misalnya gitu, cuma 2 gitu, ibu bapak gitu. Anak harus kita nggak enak juga, nggak nyaman juga. Tapi teman-teman semua, percayalah, kalau semua orang pemikirannya kayak gitu, coba lihat Jepang. Coba lihat Amerika, coba lihat sekarang negara-negara maju. Dalam 20 tahun yang akan datang katanya, setengah dari penduduk itu hilang. Karena sekarang kalau kalian ke Jepang, itu orang-orangnya tua semua, 60 tahun, 70 tahun masih kerja. Dan kita waktu ke Jepang ya, alhamdulillah kemarin sempat ke Jepang gitu, jarang banget ngelihat anak kecil pakai stroller, nggak ada. Orang tua yang bawa stroller gitu. Iya, maksudnya di stroller gitu kan biasanya kalau di Kyoto itu juga sedikit. Gitu. Tokyo itu udah nggak ada banget. Semuanya anak muda yang bekerja atau orang tua banget. Dan ini bahaya. Ini anak muda yang sekarang nanti tua nggak? Tua. Lalu siapa anak muda kembalinya? Nggak ada. Karena mereka nggak mau nikah. Mereka LGBT. Iya, sekarang lanjutnya gimana? Itu merusak peradaban kan? Merusak peradaban. Memang ingin menghancurkan peradaban. Makanya sekarang Jepang mau impor banyak orang. Kenapa? Kalau nggak kayak gitu, mati. Orang tuanya mati, anak mudanya makin tua, siapa generasi selanjutnya? Nggak ada. Makanya ada guru bisnis bilang, kamu mau nyelamatin Indonesia nggak? Mau nyelamatin agama kamu nggak? Simple. Nikah punya anak 5.
Minimal punya anak 5 udah. Terus saya tanya, ini apa Pak, penelitian ilmiahnya apa? Ternyata dia buat gini. Ini orang tua, anaknya 1, 2, 3, 4, 5. Satu anak aja sukses, dia bisa menopang 4 adiknya dan juga atau adik kakaknya dan juga orang tuanya. Dan kalau itu ada, kuantiti aja ngomongin, kita sudah menang di kuantiti. Ketika yang lain, jadi kita nggak usah menang karena kualitas dulu deh gitu. Ini orang-orang yang maju, katanya negara majunya itu gini, merosot kan sebentar lagi. Kita maju minimal dengan kuantitas aja dulu. Tapi nanti kita backup dengan kualitas yang bagus. Insya Allah kita menang. Jadi seringkali menang itu nggak harus karena kepandaian. Tapi karena memang kita masih ada dalam tadi syariat yang benar. Betul. Nah sekarang itu gembor-gembor orang, yang penting kita happy ya say, Betul. kita yang penting suami istri apa, tapi makna hilang. Ada yang lucu gini, lebih baik mana? Rumah rapi, IKEA banget, Ya seperti merek. ya IKEA-able gitu, kan anak muda sekarang gitu ya, rapi bersih gitu, Estetik lah, estetik. tapi sepi. Satu lagi ada rumah ancur-ancuran, ini belatakan, tapi ramai dengan anak. Tahu Ada nggak, kehidupan orang di tua, saya aja sama orang tua istri, padahal anaknya 5 gitu ya. Sekarang umi ayah udah ngerasa sepi loh. Kenapa? Dulu kita masih kecil, masih suka bercanda bareng apa, paling seminggu sekali kita ketemu. Ya gimana kalau kita nggak punya anak? Dan itu yang paling membahagiakan orang tua ya. Gimana kalau Ternyata kita cuma sekarang, ngumpul doang. rumahnya bagus tapi luas, sepi. Ternyata bahagia itu bukan pada rumah yang bagusnya, tapi kalau saya suka bilang gini, bukan masalah jalan-jalan kemananya saya, tapi dengan siapanya. Bukan masalah rumahnya di mana saya, tapi dengan siapa kita bersama dengan rumah itu gitu. Nah ini yang penting teman-teman. Jadi hati-hati, sekarang banyak banget Ghazul Fikri yang membuat kita akhirnya nggak mau nikah. Jadi nggak mau punya intinya anak, nggak mau ribet, itu bukan gitu. dari Islam. Kalau sesuatu ada yang dari luar gitu, kita harus tahu dulu, oh ternyata Allah memerintahkan kita untuk memiliki anak. Rasulullah juga sangat bangga ketika kita memiliki anak yang banyak. Nah cukup itu jadi alasan kita untuk memiliki anak gitu, jangan yang lain-lainnya. Karena apa ya tadi, kalau misalnya kita nggak pakai itu, punya anak itu memang capek, rugi gitu ya, ngabisin uang dari kecil harus ngebiayain gitu kan. Tapi itu kan pakai ego diri, pakai nafsu diri kita gitu. Kalau kita mengikuti itu ya udah, mungkin kita nggak ada ibadahnya gitu. Itu sebagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita gitu kan. Sedangkan kita punya dalam Islam kan memang tugas kita ibadah, jadi khalifah fil ard gitu kan. Kita juga punya amanah untuk bisa melahirkan generasi gitu ya, untuk mengisi peradaban itu dengan anak-anak yang salihah gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu, kuatkan lagi prinsip kita gitu ya. Yang lain yang seperti itu ya udah biarin, mungkin dia memang tidak mengikuti syariat Islam seperti apa gitu ya, dengan pemikiran pribadinya, pemikiran ego diri, nafsu, kemudian juga pengaruh-pengaruh dari barat mungkin gitu kan gitu. Akhirnya ya kita susah kalau mau debat sama orang seperti itu. Udah beda. Udah beda prinsipnya sebelah kan. sini, dianya sebelah sini. Mau disatuin juga susah. Karena dia pasti akan ada di apa yang dia yakini gitu. Minimal kita berprinsip seperti itu, kita sebarkan kepada orang-orang terdekat bahwa ternyata memiliki anak itu banyak sekali kemuliaan gitu ya, banyak sekali pahalanya gitu kan, banyak sekali juga manfaatnya. Kita juga bisa tadi ya menebar, ya Manda suka merinding ya kalau mengingat sekarang gitu, bahwa Manda suka bilang gitu, ketika memang kita, apalagi seorang ibu gitu ya, kemarin kita ngomongin kambing ya. Kenapa kambing sekarang susah gitu? Susah. Karena betinanya udah pada disembelih untuk Enggak, serius. Serius, ini fakta ini. Faktanya seperti itu gitu. Kita riset. Jadi memang ya kalau nggak ada betina lalu siapa yang melahirkan gitu kan? Akhirnya kita jadi kekurangan gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi para wanita nih gitu ya, dan laki-laki juga tentu harus memantaskan ya menjadi seorang ayah, karena anak juga bukan hanya dikasih makan gitu, tapi juga dikasih pendidikan. Yang paling utama sih itu gitu, pendidikan tauhid, mengenal Tuhannya seperti apa, mengenal dia lahir ke dunia ini, ke bumi ini misinya apa. Nah itu yang mesti kita terus ajarkan, jangan bukan hanya sekadar lucu-lucuan gitu ya punya anak tuh gitu. Justru ketika lahir, Tuhan kamu ini, misi kamu di dunia seperti ini ya, itu yang mahal sebetulnya dari punya anak itu. Oke? Ya terakhir dari saya, secapek-capeknya kita pulang, tapi ketika kita melihat anak walaupun berantakan, tapi anak menyambut, itu hilang semua lelah. Jadi ada satu hal, mungkin hormon endorfin ya, hormon kebahagiaan yang membuat kita akhirnya bisa lebih semangat lagi bekerja. Karena
ada sesuatu yang kita perjuangkan kan. Ketika seorang suami pergi terus memberikan pergi untuk bekerja mencari rezeki yang halal, lalu pulang bawa oleh-oleh, ada anak yang menyambut, ada istri yang mengucapkan terima kasih. Itu tuh jauh lebih luar biasa gitu ya. Ucapan terima kasih seorang istri, anak, makasih banyak, itu tuh membuat kita semangat lagi untuk menjemput rezeki gitu. Dan itu memang udah Itulah fitrahnya gitu ya. Nah, itulah Dan fitrah. yang hebatnya lagi Punya anak tuh fitrah. ini istri udah hamil lahiran 3 kali, udah tahu separah apa lahiran itu. Tapi namanya wanita kalau pakai fitrah, dia tidak akan pernah ada lagi yang namanya udah deh, Nyesel. gue nggak Kapok. mau lagi nikah. Justru malah motivasi terbesarnya justru dari istri gitu. Ingin nih lahiran lagi, ingin nih punya anak lagi gitu. Sebenarnya seriously gitu. Kalau suami kan nggak hamil gitu kan. Tapi itulah kalau kita pakai fitrah bahwa Betul. ada kasih sayang akan mengalahkan kelelahan, kecapean dalam mendidik anak dan membesarkan anak. Bismillah, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.